James duduk tegak di ruang kerjanya, matanya terfokus pada layar komputer yang menampilkan tumpukan berita politik terbaru. Setiap kata yang tertera seakan semakin mengarah pada satu titik yang membuat dadanya sesak. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kembali membuat keputusan kontroversial yang mengundang protes dari berbagai kalangan. James, yang bekerja sebagai wartawan di salah satu media terkemuka, telah lama merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebijakan yang dibicarakan publik. Sudah beberapa bulan terakhir, ia merasakan adanya kejanggalan dalam setiap langkah yang diambil oleh Trump. Mulai dari kebijakan luar negeri yang dianggap gegabah, hingga tindakan internal yang justru memperburuk hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia temukan dengan mudah, sesuatu yang lebih kelam dan tersembunyi. Pada suatu pagi yang cerah, James menerima sebuah pesan singkat dari sumber yang tidak dikenal. Isinya singkat namun penuh dengan ancaman tersirat. Jangan biarkan dirimu terjebak. Ada hal yang lebih besar di Gedung Putih. James menatap pesan itu dengan penuh keraguan, namun ada sesuatu yang mendesak dalam dirinya untuk mencari tahu lebih dalam. Sumber ini bukan orang biasa, ia tahu terlalu banyak tentang aktivitas politik di balik layar pemerintahan. Sepertinya, inilah saatnya bagi James untuk menggali lebih jauh. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah laporan dari sumbernya mengungkapkan bahwa Presiden Trump tengah mempersiapkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pertemuan rahasia di Gedung Putih akan berlangsung malam itu, dan James berhasil mendapatkan undangan yang tidak sah untuk masuk ke dalam acara tersebut. Penasaran dan cemas bercampur aduk, James tahu ini adalah kesempatan emas untuk menggali lebih jauh tentang kebijakan misterius yang sedang digarap oleh pemerintahan Trump. Malam itu, udara di Washington terasa mencekam. James merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat ia melangkah memasuki Gedung Putih. Di balik pintu-pintu besar yang kokoh, gelap dan sunyi menyelimuti lorong-lorong panjang. Suasana sepi ini semakin menambah rasa khawatir di dalam dirinya. Sesekali terdengar suara langkah kaki yang cepat, yang seolah datang dari tempat yang jauh. Pintu-pintu terbuka, dan berbagai perwakilan dari lembaga negara, serta beberapa tokoh penting, sudah berkumpul di ruang utama Gedung Putih. Namun, James tidak melihat Presiden Trump di sana. Ia malah bertemu dengan beberapa orang yang wajahnya tidak familiar baginya, serta beberapa anggota kabinet yang terlihat tegang. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh dunia luar. James merasakan sesuatu yang janggal. Semuanya terlalu tertutup, terlalu diam. Seolah ada rencana besar yang sedang disusun dengan cermat di bawah permukaan. Setelah beberapa saat, pertemuan yang semakin lama terasa semakin aneh itu akhirnya dimulai. James menyelinap lebih dekat untuk mendengar lebih jelas, meski setiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan yang ia rasakan. Salah seorang pejabat tinggi berbicara dengan nada serius. "Jika kita melakukan ini, kita tidak bisa kembali," ujar pria itu. Matanya berkedip dalam keraguan. "Dampaknya akan sangat besar, lebih besar daripada yang kita perkirakan. Dan, jika kita gagal, maka segala yang telah kita bangun akan hancur," balas seorang lainnya dengan suara parau, seakan mengetahui konsekuensi dari tindakan yang akan diambil. James merasa nafasnya terhenti sejenak. Tindakannya kali ini bisa menjadi penentu antara mengungkap kebenaran atau terjebak dalam konspirasi yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak bisa mundur begitu saja. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu saat ia kembali melangkah keluar dari ruangan yang jauh lebih besar daripada sekadar berita politik. Suara dari ini jauh. Adalah kebenaran yang tersembunyi di balik Gedung Putih. Yang selama ini melingkupi Gedung Putih tiba-tiba terpecah. Petir menyambar langit yang gelap, dan suara gemuruh itu mengguncang seluruh gedung. James menoleh ke langit, merasakan adanya ancaman yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang datang, sesuatu yang jauh lebih buruk. Petir yang menggelegar itu seperti sebuah pertanda. Keheningan yang melanda Gedung Putih mendalam. James berdiri tegak di depan jendela besar yang menghadap keluar. Matanya terfokus pada langit yang tiba-tiba berubah menjadi gelap.
Awan hitam menggulung di atas kota Washington, seolah-olah langit itu sendiri sedang marah. Seketika, sebuah kilat menyambar dari kejauhan, menyelubungi langit dengan cahaya terang yang menakutkan. Suara gemuruh petir mengguncang seluruh gedung. Semua orang di dalam ruangan seakan terperangah, terdiam dalam ketegangan yang sulit dijelaskan. James merasakan sebuah ketegangan yang lebih dalam, seolah ancaman yang selama ini ia rasakan mulai mengarah padanya. Langit tidak hanya menjadi gelap, tapi penuh dengan pertanda yang tampaknya berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di dalam gedung putih. Ia menoleh ke belakang, di mana para pejabat tinggi berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa dari mereka tampak gelisah, sementara yang lainnya berbicara dalam bisikan yang hampir tidak terdengar. Ada yang tidak beres, ujar pria berbadan kekar yang berdiri di dekat pintu. Petir ini bukan hanya kebetulan, ini adalah peringatan. James menyelipkan tubuhnya di balik tiang besar, mencoba mendengar lebih jelas. Ia bisa merasakan ketegangan yang meningkat di dalam ruangan tersebut. Setiap orang di sana seakan tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar rapat biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tengah menunggu untuk meledak. Sesuatu yang mereka semua takutkan, meskipun mereka tidak mau mengakuinya. Trump telah melangkah terlalu jauh. Wanita berambut pirang yang duduk di ujung meja itu berbisik. Wajahnya tampak pucat, bibirnya gemetar. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kami harus menghentikannya. James mengerutkan kening. Apa maksud dari pernyataan itu? Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam bahaya? Atau justru negara itu yang sedang dalam bahaya besar? Semua perasaan cemas yang melanda James kini telah berubah menjadi pertanyaan yang menggantung tak terjawab. Kemana arah pertemuan ini? Dan siapa yang akan menanggung akibat dari keputusan-keputusan besar yang tengah direncanakan? Tiba-tiba, suara keras kembali menggema di luar. Petir menyambar lebih dekat, dan kali ini, kilat tersebut tampak menyinari gedung putih secara langsung. Langit terlihat terbelah, seperti sebuah pengingat atau bahkan ancaman yang datang dari alam itu sendiri. James berlari menuju jendela, matanya terbelalak saat melihat sebuah kejadian yang lebih menakutkan lagi. Sepertinya, kilat itu menyambar tepat ke arah gedung putih. Seiring dengan suara petir yang menggelegar, James merasakan tubuhnya bergetar. Seorang pegawai yang berdiri di dekatnya berteriak panik. Ini bukan cuma kebetulan. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak, semua lampu di dalam gedung mati. Keheningan yang menyertai kegelapan itu terasa begitu menakutkan. Semua orang terdiam, merasakan getaran yang datang dari langit yang seolah menelan gedung ini dalam kegelapan yang dalam. James merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan yang menyelimuti dirinya. Perasaan seperti sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tiba-tiba, pintu utama terbuka dengan keras. Seorang pria masuk dengan wajah pucat, napasnya terengah-engah. Ada yang terjadi pada Trump, katanya dengan suara gemetar. Dia tersambar petir di ruang kerjanya. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya, tapi semua sistem keamanan sedang turun satu persatu. James terkejut mendengar kabar itu. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Trump, seorang pemimpin negara yang seharusnya terlindungi dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi korban seperti ini? Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ataukah alam atau kekuatan yang lebih besar memang ingin memberi peringatan yang tak bisa lagi diabaikan? Kegelapan semakin menguasai gedung putih. Tanpa listrik, tanpa keamanan, dan dengan presiden yang terancam, semuanya menjadi sangat tidak pasti. James tahu bahwa ia berada di tengah-tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang bisa mengubah sejarah Amerika Serikat, bahkan dunia. Dan dia, seorang wartawan biasa, kini terjebak dalam pusaran yang tak terduga. Suasana di gedung putih semakin mencekam. Keheningan setelah petir yang menyambar dengan keras itu membenamkan seluruh ruangan dalam kegelapan yang mencekam. James berdiri di tengah ruang tersebut, tatapannya kosong, terfokus pada pintu yang baru saja terbuka.
Perasaan cemas dan bingung bercampur aduk dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pikirnya. Apakah ini akhir dari segala hal? Beberapa pejabat yang sebelumnya tampak bersemangat, kini terlihat cemas dan kehilangan arah. Mereka terdiam, saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Suara-suara lirih mulai terdengar. Beberapa orang menelpon, berusaha menghubungi pusat komando atau bahkan mencoba mencari tahu bagaimana keadaan di ruang kerja Presiden Trump. Bisik seorang pria bertubuh tegap yang tidak lain adalah kepala keamanan Gedung Putih. Trump tersambar petir. James merasakan tubuhnya bergetar. Pikirannya berputar, mencoba mencerna informasi yang baru saja didapatkan. Trump, yang biasanya dikelilingi oleh pengawal dan sistem keamanan canggih, kini terancam oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang tak dapat dikendalikan oleh teknologi atau kekuatan manusia, sesuatu yang datang dari langit. Apakah Anda yakin? Tanya James, berusaha keras untuk mengendalikan nada suaranya yang bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini mustahil? Kepala keamanan itu menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Semua sistem keamanan kami padam. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menunggu. Tapi tampaknya, ini lebih besar dari yang kami bayangkan. Petir yang terus menggelegar di luar gedung. Suara gemuruhnya seperti suara kehancuran yang datang dari jauh. Seperti langit yang memisahkan dirinya dari dunia ini. Semua orang di ruang tersebut mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Sementara itu, James tidak bisa mengalihkan pandangannya dari jendela yang gelap, di mana langit yang penuh awan hitam tampak menelan seluruh dunia di sekitarnya. Tiba-tiba, suara keras dari luar menggema, sebuah ledakan. Mungkin dari salah satu petir yang lebih besar. Semua orang terdiam, dan James bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Apa itu? Teriak salah seorang staf, suaranya penuh ketakutan. James segera berlari menuju pintu, diikuti oleh beberapa pejabat lainnya. Mereka semua berlari keluar, menuju ke lorong panjang yang menghubungkan ruangan-ruangan di dalam Gedung Putih. Di luar, keadaan semakin kacau. Angin kencang mulai bertiup, membuat segala sesuatu yang tidak terikat berterbangan. Beberapa cahaya kilat menambah suasana tegang. Semua lampu padam dan suara gemuruh petir seakan-akan mengiringi langkah mereka. Mereka terus berlari menuju ruang situasi, tempat di mana mereka bisa mengawasi keadaan negara dan dunia. Trump, bagaimana nasibnya? Tanya James kepada seorang staf yang berlari di sampingnya. Belum tahu, saya baru saja diberitahu, kami masih mencoba menghubungi rumah sakit. Jawaban itu tidak memberi banyak harapan. Ketegangan semakin meningkat di ruangan itu, dan James bisa merasakan bahwa apa yang terjadi pada Trump adalah peringatan besar, bukan hanya untuknya, tetapi untuk seluruh dunia. Saat mereka mencapai ruang situasi, suasana semakin mencekam. Semua layar komputer mati dan hanya cahaya redup dari beberapa senter yang menerangi ruangan. Di luar, suara petir makin sering dan langit seperti menyampaikan pesan dari alam yang lebih besar. Akankah bencana ini berlanjut? Apa yang akan terjadi jika petir itu bukan kebetulan? Seorang pejabat senior berdiri di depan layar besar, wajahnya pucat. Laporan dari rumah sakit, keadaan Trump sangat kritis. Semua unit medis dikerahkan, tapi kami tidak tahu apakah dia akan bertahan. Langit seperti merespon dengan lebih keras. Sebuah kilat menyambar tepat di atas Gedung Putih. Kilat itu begitu terang, dan ledakannya terdengar sangat keras, lebih keras dari petir sebelumnya. James merasakan tubuhnya bergetar hebat. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Sekarang bukan hanya Trump yang berada dalam bahaya. Dunia juga terancam, dan mereka semua hanya bisa menunggu di bawah bayang-bayang petir yang terus mengintai. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, sesuatu yang mungkin tidak dapat mereka hentikan. Dan dalam kegelapan yang menguasai seluruh Gedung Putih,
James tahu bahwa kutukan yang selama ini menunggu akhirnya datang, dan mungkin ini adalah awal dari segala sesuatu yang lebih buruk. Kegelapan itu melingkupi seluruh gedung putih. Suara, petir yang mengguntur di luar, bersama dengan gemuruh angin yang seakan menelan seluruh dunia, memberikan nuansa suram pada suasana yang sudah mencekam. James berdiri di ruang situasi yang kini lebih terasa seperti ruang pengasingan daripada pusat kendali negara. Semua peralatan yang seharusnya memberikan panduan, kini mati total. Tak ada yang bisa mereka lakukan, selain menunggu di bawah ancaman yang tidak terdefinisikan. Pandangannya tak lepas dari layar yang seharusnya menampilkan laporan darurat. Namun yang ia lihat justru hanya hitam. Tidak ada data, tidak ada informasi. Suasana semakin menekan, lebih dari yang bisa digambarkan kata-kata. James menggigit bibirnya, merasa kebingungannya semakin meluas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi pada kita? Pada negara ini? Pikirnya, perasaan gelisah menyelimuti dirinya. Seorang pejabat senior, yang wajahnya terlihat pucat dan keringat dingin, mulai mengalir di dahi, memecah kesunyian. Mungkin kita harus berhenti bertanya mengapa. Saatnya kita bertindak. Kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu kehancuran datang, katanya dengan suara tegas, meskipun matanya menunjukkan ketakutan yang sangat jelas. James mengangguk, perlahan. Semua yang mereka miliki untuk bertahan adalah kepercayaan, dan hanya itu yang bisa mereka andalkan di tengah kegelapan ini. Apa langkah selanjutnya? Tanya James, mencoba menenangkan dirinya meskipun dalam hatinya rasa takut semakin menggerogoti. Pertama, kita perlu menghubungi dunia luar. Jawab pejabat itu, matanya penuh tekad. Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Kita tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini. James melihat keluar jendela besar yang menghadap ke lapangan Gedung Putih. Pemandangan yang tak biasanya, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Bahkan cahaya dari petir tidak cukup untuk menerangi apa yang ada di luar sana. Hanya bayang-bayang yang bergerak dalam kecepatan tak wajar, seakan hidup dalam dunia yang terbalik. Sekarang, keputusasaan mulai merayap. Tidak ada jalan yang mudah, dan semuanya tampak tanpa harapan. James merasa terperangkap dalam situasi yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Namun, dalam dirinya masih ada secercah tekad untuk melawan, untuk tidak menyerah begitu saja. Sementara itu, suasana di ruang situasi semakin tegang. Mereka mulai merencanakan langkah darurat. Beberapa orang bergegas menuju ruang komunikasi, meskipun mereka tahu betul bahwa semua saluran komunikasi internasional terputus. Tidak ada cara untuk menghubungi negara lain, bahkan panggilan telepon dalam negeri pun tak dapat diakses. Di luar sana, dunia sedang memantau. Trump, sang pemimpin negara, berada dalam ancaman besar. Apa yang akan terjadi jika ia tidak selamat? Akan ada kekosongan kekuasaan, dan dunia yang sudah rapuh bisa jadi terjerumus ke dalam kekacauan lebih dalam. Bukan hanya Amerika, tapi seluruh dunia yang terguncang. James akhirnya berjalan menuju pintu yang menghubungkan ruang situasi dengan lorong panjang Gedung Putih. Ada yang aneh, keheningan yang terlalu panjang. Tidak ada suara, bahkan dari pasukan pengamanan yang biasanya tersebar di setiap sudut. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Bisiknya, dan ia berjalan semakin cepat, seolah perasaan yang tertahan ingin segera keluar. Ketika ia membuka pintu, kegelapan semakin menyelimutinya, tetapi ada yang berbeda. Seseorang mendekat, seorang pengawal yang sebelumnya bertugas di luar. Wajah pengawal itu tampak pucat, napasnya terengah-engah, dan di matanya tampak ketakutan yang mendalam. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, kata pengawal itu dengan suara hampir berbisik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita yang sedang terjadi. James merasa tubuhnya kaku. Apa yang dimaksud pengawal itu? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lihat? Tanyanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Petir. Bukan hanya petir, James. Ini bukan hanya fenomena alam.
Ada yang lebih buruk. Sepertinya langit itu sendiri sedang marah. Jawab pengawal itu. Tubuhnya gemetar saat berbicara. James tidak mengerti, namun ia tahu satu hal. Mereka tidak bisa berdiam diri lebih lama. Langit telah menyatakan perang. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak. Dan mereka semua akan terperangkap di dalamnya. Terlepas dari bagaimana mereka berusaha untuk melawannya. Dengan tekad baru, James memutuskan untuk bergerak maju. Tidak ada waktu lagi untuk takut. Saatnya bertindak. Dunia mereka mungkin sudah berada dalam kegelapan, tapi mereka masih memiliki sedikit harapan untuk membawa kembali cahaya. Hujan deras masih mengguyur dengan keras, seolah langit sendiri sedang menangis. Namun, kali ini bukanlah hujan biasa. Seakan setiap tetesnya mengandung energi yang tak terduga. Gedung putih, yang biasanya tampak kokoh, kini bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah badai yang semakin mengamuk. James dan para pejabat senior lainnya berada dalam posisi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keputusasaan kini bersatu dengan ketakutan yang semakin mencekam. Namun, di tengah kegelapan dan ketegangan ini, muncul sebuah pencerahan. James merasakan sensasi yang tidak biasa di tubuhnya, seakan sebuah panggilan jauh dalam dirinya yang mendorongnya untuk tidak menyerah. Dalam dirinya, sebuah keyakinan yang kuat mulai tumbuh. Meskipun seluruh sistem pemerintahan dan komunikasi tampak runtuh, ada satu hal yang masih bisa mereka kendalikan, tekad mereka untuk bertahan. Ini waktunya. Kita tidak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan, ujar James dengan suara tegas. Matanya memancarkan semangat yang sudah lama terpendam. Ia menatap para pejabat di sekitarnya, melihat mata mereka yang mulai melemah, dan ia tahu, mereka membutuhkan dorongan itu. Salah satu pejabat senior, yang terlihat lelah dan putus asa, memandang James dengan tatapan kosong. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang bahkan kita tidak bisa lihat? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, dan kita bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. James menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Kadang-kadang, dalam kegelapan yang paling dalam, kita harus menemukan cahaya kita sendiri, jawabnya. Jika kita terus mencari-cari alasan untuk mundur, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Kita harus berani untuk melangkah, bahkan ketika kita tidak tahu apa yang menanti di depan. Dengan keyakinan yang baru ditemukan, James memutuskan untuk memimpin mereka menuju ruang utama Gedung Putih, tempat di mana seluruh sistem komunikasi terakhir diharapkan masih bisa berfungsi, meskipun sangat terbatas. Mereka harus mencoba lagi untuk menghubungi dunia luar. Jika tidak, mereka akan terjebak di dalam kegelapan ini selamanya. Namun, ketika mereka tiba di ruang komunikasi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah layar besar yang seharusnya mati total, menyala dengan sendirinya. Gambar-gambar aneh muncul, gambar-gambar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Siluet-siluet besar di langit yang menakutkan, seakan menggambarkan gambaran-gambaran bencana yang akan datang. Ada gambar-gambar petir yang lebih besar, yang meluncur dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dunia tampak terbalik, seakan alam semesta ini sendiri tidak bisa lagi menahan beban yang ada. Namun, dalam sekejap, layar itu berubah. Di tengah kekacauan dan kegelapan, muncul sebuah gambar yang lebih terang. Gambar itu menggambarkan sekelompok orang, para pemimpin dunia yang sekarang terpojok dalam pertempuran, berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah semua itu, James melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tengah kehancuran, mereka yang bertahan justru menunjukkan solidaritas yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ini bukan hanya tentang kita. Ini adalah ujian bagi dunia, ujian untuk umat manusia, kata James, suaranya penuh perasaan. Pesan ini, meskipun samar, memberi mereka pencerahan yang mendalam. Mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dunia ini, meskipun sedang mengalami kegelapan yang luar biasa, masih memiliki harapan. Di tengah ancaman, ada peluang untuk memperbaiki dunia, untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan begitu, petir yang menyambar Gedung Putih beberapa saat sebelumnya mulai mereda.
Badai yang sebelumnya mengguncang seakan menemukan titik keseimbangan. Keheningan mulai menggantikan kegaduhan, seiring dengan munculnya secercah cahaya dari langit. Malam itu, dunia tahu, setiap kegelapan, tidak peduli seberapa kelamnya, akhirnya akan berlalu. Dan di tengah perjalanan menuju terang, ada kekuatan yang luar biasa dalam persatuan dan tekad untuk bertahan hidup. James menatap layar satu kali lagi. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia tahu bahwa meskipun gedung putih hancur, meskipun dunia terasa terbalik, ada satu hal yang pasti: manusia tidak akan pernah berhenti berjuang.